Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita di Bangkawarah Project. Kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul Doa yang Mengancam. Dan sebelum berlanjut ke pembahasan filmnya, ada baiknya kita dukung channel ini agar berkembang teman-teman dengan cara klik subscribe dan share ke teman-teman kalian, oke? Film ini menceritakan tentang seorang kuli panggul yang bernama Madrim yang diperankan oleh Aming. Dan sebenarnya tuh film ini sudah cukup lama teman-teman, namun nggak ada salahnya kita untuk review kembali film ini karena memiliki pesan moral yang cukup mendalam. Di situ dikisahkan Madrim itu memiliki kisah hidup yang cukup kurang bahagia teman-teman. Bahkan di awal film kita diperlihatkan oleh adegan di mana istrinya itu akan pergi meninggalkan dia karena tidak tahan dengan kondisi hidup mereka saat ini. Padahal mereka belum ngerasain PPKM. Oh iya, istrinya itu bernama Leha yang diperankan oleh Titi Kamal. Nah, ketika Madrim sedang mencari istrinya, di situ ibu kos datang untuk menagih bayaran kos-kosan. Ketika ibu kos tahu Madrim tidak bisa membayar, akhirnya dia pun mengusirnya dari kos-kosan. Dan akhirnya dia pun pergi dan menginap di sebuah musola yang kebetulan sahabatnya itu yang mengurus musola itu. Dan itu diperankan oleh Ramzy. Saat itulah dia mulai berpikir negatif dan beranggapan bahwa Tuhan itu tidak adil. Dan dia merasa seumur hidupnya hanyalah berisi penderitaan. Beruntung sahabatnya itu selalu menasihatinya tentang apa yang dia pikirkan itu salah. Dan akhirnya dia pun kembali ke jalan yang benar. Hari demi hari pun berlalu. Dia semakin menyalahkan Tuhan karena hidupnya itu pun tidak kunjung berubah. Madrim pun frustasi sampai dia jatuh sakit. Sampai suatu hari ada maling yang masuk ke perkampungan warga dan semua warga itu ingin menangkapnya. Entah apa yang ada di pikiran Madrim, dia berpikir bagaimana cara agar doanya tuh bisa terkabulkan. Dan akhirnya dia mengatakan bahwasanya jika doanya tidak dikabulkan maka ia akan murtad. Waduh. Kalau dalam 3 hari 3 malam kau tidak mengabulkan doaku ya Allah, aku akan murtad. Kemudian dia pun berkelana hingga sampai di suatu hutan. Tanpa disadari, petir langsung menyambarnya hingga dia tak sadarkan diri. Dan saat terbangun, dia sudah berada di rumah Pak Lurah dan dia merasakan ada yang aneh dalam dirinya setelah dia tersambar petir. Dan dia pun menunjuk salah satu foto anaknya Pak Lurah dan mengatakan bahwa dia pernah melihatnya di suatu tempat. Namun Pak Lurah tidak percaya dan menganggap Madrim itu adalah orang gila. Kemudian saat Madrim menunjuk fotonya yang satu lagi, dia mengatakan bahwa anaknya itu sedang terluka karena ikut tawuran. Mendengar itu, Pak Lurah tidak percaya dan mengusirnya dari kampung. Dan selang beberapa saat, anak buah Pak Kades pun datang dan memberitahunya bahwa anaknya tengah terluka karena ikut tawuran. Dan sekarang Pak Kades pun menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Madrim itu adalah benar semua. Kabar tentang kesaktian Madrim tersebar hingga kemana-mana hingga dia terkenal. Dan setelah itu dia sekarang menjadi kaya dan kehidupannya itu berubah 180 derajat. Dia sekarang memiliki segalanya, uang, permata, rumah, dan apa yang dia inginkan pasti akan terpenuhi. Dan dia pun kembali ke desa dan ingin membayar semua hutangnya. Dan dia juga mengunjungi kontrakan lamanya dan dia teringat kembali akan istrinya yang telah pergi meninggalkan dia. Saat melihat foto istrinya, dia ingin menerawang keberadaan istrinya namun tidak bisa. Dan akhirnya dia pun frustasi kembali. Dia pun bertemu dengan ibunya dan dia mengetahui fakta bahwa ibunya itu dulunya adalah seorang wanita penghibur.
Dan disitulah Madrim merasa kecewa dan pergi meninggalkan ibunya. Dia pun berdoa kepada Tuhan agar kehidupannya dinormalkan kembali. Dia merasa bahwa apa yang dia punya sekarang adalah sia-sia. Di saat frustasi itulah Madrim berniat untuk menyewa wanita penghibur. Dan betapa terkejutnya Madrim ketika melihat wanita yang dia sewa adalah istrinya sendiri. Melihat hal itu, Madrim memberikan pilihan, ikut bersamanya atau mati. Namun betapa terkejutnya Madrim ketika menoleh ke belakang melihat istrinya yang mati karena bunuh diri. Disitulah Madrim merasa sedih dan ingin mencoba untuk bunuh diri, namun sahabatnya itu selalu menolongnya. Dia pun kembali ke tempat yang dahulu di mana dia tersambar petir. Dia ingin kembali tersambar petir. Dia berusaha untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang sama. Singkat cerita, dia terbangun di rumah Pak Lurah dan ternyata dia hampir pingsan selama hampir 1 bulan. Waduh, ternyata ini hanya mimpi, teman-teman. Setelah kejadian itu, dia menjadi Madrim yang baru. Sekarang dia lebih mensyukuri apa yang dia punya sekarang. Dan dia juga melamar seorang gadis di kampungnya. Film pun selesai dengan bahagia. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari film ini yaitu selalu bersyukur atas apa yang kita punya. Jangan menyalahkan Tuhan karena Tuhan telah memberikan rezeki kepada kita dengan adil. Sampai jumpa di review film selanjutnya dan